Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ellen? Alhamdulillah, meskipun masih agak kurang sehat, tapi saya berusaha untuk bisa siap pada pendampingan hari ini. Oke, baik, alhamdulillah ya. Walaupun masih dalam keadaan kurang fit ya, tapi tetap antusias dan juga bersemangat untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 6 ini. Dan pendampingan individu 6 ini adalah merupakan pendampingan yang terakhir dalam rangkaian kegiatan guru penggerak di angkatan 10. Dan sebelum saya akan berdiskusi dengan Ibu Ellen, saya menanyakan beberapa hal dulu. Apakah Ibu Ellen sudah tahu hal-hal apa saja yang akan kita diskusikan pada pendampingan individu 6 ini? Alhamdulillah, sedikitnya saya sudah paham apa yang akan dilakukan pada hari ini. Oke, baik. Mungkin untuk saya dapat memastikan hal-hal yang Ibu Ellen ketahui pada pendampingan individu 6 ini, saya juga di sini akan menyampaikan kembali ya, menjelaskan kembali apa saja kegiatan yang akan kita lakukan pada pendampingan individu 6. Yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah persiapan panen hasil belajar. Kemudian yang kedua, pengumpulan survei, umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, yakni umpan balik 360 derajat. Dan ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan dan mendiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Kemudian yang keempat, penilaian pemetaan aset, yakni diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Jadi ada 4 item ini yang akan kita diskusikan pada pendampingan individu 6. Oke, baik Bu, kita lanjut saja pada pertanyaan berikut, yakni apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Jadi kita fokus pada kegiatan 1 bulan terakhir ya. Kegiatan 1 bulan terakhir ini mungkin Ibu bisa sedikitnya menyampaikan proses-proses terakhir yang Ibu ikuti pada modul ataupun pada pembelajaran lewat daring. Kemudian juga mungkin Ibu juga bisa menyampaikan proses salah satunya kegiatan pada loka kemarin. Dan tindak lanjut ini lagi Bu ya, tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Jadi ingat-ingat kembali apa saja tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, yaitu pendampingan individu 5. Apa saja kira-kira tindak lanjut yang sudah Ibu lakukan, dan juga hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Nah, jadi ada 3 pertanyaan dalam satu pertanyaan tadi Bu ya. Jadi ada 3 dalam 1 kalimat pertanyaan, 3 pertanyaan dalam 1 kalimat pertanyaan. Jadi yang pertama, fokus dulu pada pertanyaan, yakni apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Silakan Bu. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak tentang proses yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan ini. Dari pertama apa? Jadi selama 1 bulan terakhir dulu, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Jadi untuk proses yang kurang lebih sebulan ini tentang pembelajaran di dalam kelas atau seperti apa Pak? Mungkin Ibu bisa jelaskan kegiatan apa saja yang sudah Ibu ikuti ya, dalam 1 bulan terakhir, entah itu pembelajaran lewat daring kah, entah itu pembelajaran
Pembelajaran daring itu maksudnya pembelajaran lewat pembelajaran lewat Zoom seperti itu. Nah, jika dalam 1 bulan terakhir itu sudah tidak ada pembelajaran terakhir, mungkin Ibu bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan CGP dalam 1 bulan terakhir itu apa saja? Ya, terima kasih. Jadi kebetulan untuk 1 bulan terakhir ini sudah tidak ada lagi pembelajaran daring, hanya saja sebulan kemarin itu ada pelaksanaan Lokakarya 5. Jadi pada pelaksanaan loka tersebut ada pun kegiatan yang kami lakukan, yakni menerapkan mendiskusikan tentang program yang menjadi tugas CGP, karena di mana CGP dimintakan untuk membuat satu program. Nah, pada saat Lokakarya masing-masing CGP sudah menyampaikan program yang dibuat oleh masing-masing CGP. Nah, pada waktu itu juga saya sempat menuliskan pada papan planel pada selembaran kertas yang merupakan tugas kami untuk menuliskan program individual. Jadi kebetulan untuk program saya, yakni Jumat Semak, dan Jumat Semak ini juga sudah saya sampaikan kepada seluruh warga Skera. Kebetulan di minggu kemarin itu saya bersama teman-teman CGP yang 2 orang sudah melakukan pertemuan bersama orang tua, kepala sekolah, guru, siswa, komite, untuk menyampaikan atau untuk mensosialisasikan tentang aset sekolah. Dan pada saat itu juga kami tetap menyelipkan tentang program dari kami bertiga. Jadi pada saat itu saya juga menyampaikan kembali kepada seluruh warga sekolah yang hadir pada saat itu tentang maksud dan tujuan daripada program yang akan saya lakukan. Dan alhamdulillah dapat respon dari para orang tua. Mereka setuju tentang apa yang telah kami sampaikan pada rapat tersebut. Baik, selanjutnya apa rencana tindak lanjut dari pendampingan Ibu sebelumnya? Apakah sudah dilakukan atau belum? Jadi saya ulangi lagi, rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dari tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Jadi tindak lanjut daripada pendampingan sebelumnya, di mana pada pendampingan tersebut, pada pendampingan individu 5, saya sudah menjelaskan tentang yang termasuk dalam program tadi. Salah satunya dari program yang berdampak pada murid. Nah, salah satunya kemudian tindak lanjutnya adalah memberikan penjelasan kepada seluruh warga sekolah sebagaimana yang telah kami lakukan. Kemudian saya juga memantau program yang telah saya buat tentang Jumat Semak itu, karena program yang saya ambil itu adalah program yang memang sudah jalan di sekolah. Dan namun ada satu item yang barangkali hal yang baru bagi warga sekolah di sini. Jadi alhamdulillah untuk program itu meskipun belum maksimal, alhamdulillah sudah jalan, walaupun belum seluruh kelas melaksanakan program tersebut, dan insya Allah ini akan kami akan tindak lanjuti ke depannya. Oke, baik ya Bu. Nah, sekarang apa hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini? Secara umumnya Pak, capaian
selama sebulan ini, di mana dengan adanya berbagai ilmu yang telah saya dapatkan dari program CGP ini, saya sudah bisa menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapannya, sesuai dengan amanat daripada Ki Hajar Dewantara, di mana kalau kemarin mungkin saya belum terlalu dalam kegiatan pembelajarannya belum terlalu menarik bagian. Alhamdulillah untuk sekarang prosesnya sudah ada kemajuan, baik dari diri saya maupun daripada peserta didik itu sendiri, karena memang pada awal sesuai dengan visi saya meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi alhamdulillah untuk tujuan itu alhamdulillah sudah berhasil. Oke, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas capaian dan juga proses yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir, dan juga capaian yang sudah Ibu peroleh dalam 1 bulan terakhir. Semoga Ibu tetap mempertahankan apa yang sudah Ibu capai dalam 1 bulan terakhir ini, dan juga tetap konsisten melaksanakan seluruh ataupun program yang sudah Ibu canangkan di sekolah ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada diskusi tentang refleksi hasil survei atau feedback 360 derajat. Nah, jadi pada diskusi ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan mengenai hasil survei yang sudah Ibu bagikan ke responden. Namun sebelumnya saya ingin tanya ke Ibu, apakah hasil survei yang sudah Ibu bagikan ke responden tersebut itu sudah selesai diisi dan apa selesai juga dikumpul ya Bu? Dan juga ingin juga saya tanya ke Ibu, apakah hasil survei ini sudah di-input di LMS apa belum ya Bu? Kebetulan saya bermasalah di fasilitas ini laptop, jadi untuk penginputan itu saya belum sempat lakukan, dan insya Allah kalau tidak ada halangan setelah pendampingan hari ini saya akan tindak lanjuti. Kebetulan laptopnya juga nanti alhamdulillah hari ini sudah bisa menyala. Terima kasih Pak. Oke, baik ya Bu ya. Nah, oke ya Bu ya. Kita lanjut pada diskusi kita, yakni tentang perubahan dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke pertanyaan, perlu saya sampaikan bahwa perubahan dalam pembelajaran ini adalah refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Dan di sini yang akan didiskusikan itu adalah dampak pada diri guru dan murid. Jadi Ibu di sini akan diajak untuk merefleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, dan juga dampak pada diri guru dan murid. Nah, sekarang pertanyaannya Bu ya. Pertanyaannya adalah, setelah Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Silakan. Terima kasih. Adapun penerapan penerapan pembelajaran yang saya terapkan selama 6 bulan ini, selama mengikuti guru penggerak, diantaranya jadi yang pertama adalah menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi dimana saya sudah bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang kooperatif, dan yang ketiga menggunakan asesmen autentik. Oke, baik.
berdasarkan yang Ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Ibu setelah Ibu menjalani program 6 bulan ini? Terima kasih Pak. Untuk penerapan perubahan yang saya lakukan selama 6 bulan ini memberikan dampak positif kepada diri saya sendiri dan murid-murid saya. Diantaranya yang pertama, saya lebih kreatif dan inovatif dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya menjadi percaya diri dalam mengajar, memberikan pembelajaran kepada siswa, dan saya juga dapat memahami kebutuhan peserta didik sesuai dengan yang telah saya dapatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk peserta didik, mereka lebih aktif dan terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik lebih mandiri dalam belajar. Yang kemarin masih ada yang, terutama dalam kegiatan kelompok, masih ada yang tidak mau mengerjakan, hanya mengandalkan temannya. Dan alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran selama 6 bulan ini sesuai dengan apa yang telah saya dapatkan di CGP, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah mandiri, sudah bisa melakukan kegiatan sendiri. Oke, baik ya Bu ya. Lanjut, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Silakan Bu. Jadi perjalanan selama mengikuti JGP ini 6 bulan ini, hal-hal yang dapat memuaskan diri saya, di mana pertama, saya bersyukur dengan mengikuti kegiatan grup penggerak ini, saya dapat banyak ilmu dan dapat menambah wawasan pemikiran saya, pengetahuan saya di dalam bagaimana memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang tentunya bisa merancang pembelajaran yang dapat menyenangkan peserta didik. Lanjut. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Ibu? Jadi kalau tadinya 6 bulan itu yang cukup memuaskan adalah saya alhamdulillah sudah berhasil bisa ya melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan untuk hal yang menantang selama 6 bulan ini banyak hal yang baru. Jadi dalam kegiatan pembelajaran CGP ini selama 6 bulan, hal yang menantang itu sangat banyak Pak, terutama di dalam program-program yang menurut kami hal yang baru kami dapatkan, terutama dalam yang dalam melaksanakan supervisi akademik. Itu merupakan satu hal yang baru bagi kami. Kemudian begitu juga dalam melakukan coaching bersama teman sejawat, itu juga merupakan hal yang sangat menantang. Dan yang terakhir adalah dalam pembuatan program serta mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekolah. Nah, ini juga merupakan satu tantangan bagi kami, karena ya untuk dapat tantangan yang pertama adalah kami dimintakan untuk mensosialisasikan segalanya, tetapi melihat kondisi sekolah, kondisi guru-guru yang ada juga yang bukan juga tidak mau, tetapi mereka ada kesibukan, sehingga itu merupakan satu tantangan. Dan alhamdulillah tantangan itu bisa kami lalui dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, baik ya Bu ya. Jadi untuk diskusi kita tentang perubahan dalam pembelajaran itu sudah selesai, dan sekarang kita akan lanjut pada diskusi tentang penilaian pemetaan aset. Nah, jadi di diskusi atau di sesi tentang penilaian pemetaan aset ini nanti akan menjawab pertanyaan Ibu tadi di awal, yang menanyakan tentang apa saja yang akan kita siapkan pada pemetaan aset ini. Nah, di sini tentu perlu saya sampaikan ke Ibu tentang hal-hal apa saja yang akan
dinilai ya pada pemetaan aset. Salah satu yang akan dinilai pada pemetaan aset itu berdasarkan rubrik penilaian pemetaan aset itu. Yang pertama dinilai itu adalah keterlibatan. Jadi siapa-siapa yang ibu libatkan dalam pemetaan aset tersebut itu juga merupakan salah satu yang dilibat, salah satu yang dinilai. Dan semakin lengkap aktor yang ibu libatkan, tentu semakin baik pula penilaian untuk pemetaan aset ibu. Dan yang kedua yang dinilai itu adalah yaitu tentang kerjasama tim. Nah, di sini yang akan dinilai pada kerjasama tim itu yaitu apakah dalam pelaksanaan tersebut itu ada proses kerjasama dalam melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua juga dinilai apakah kegiatan tersebut itu terjadi minimal 2 pertemuan tatap muka. Kemudian ragam aktor terlibat untuk analisis bersama, terdapat notulen pertemuan terkait dengan program, terdapat keselarasan pemahaman tentang Nah, ini beberapa yang akan dinilai pada pemetaan aset. Dan yang terakhir itu adalah keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. Jadi di sini akan dilihat apakah aset yang ibu petakan itu dia sesuai dengan pengembangan program sekolah atau tidak. Seperti itu. Nah, itu beberapa informasi untuk ibu yang akan dinilai dalam diskusi pemetaan aset. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang kegiatan pemetaan aset yang sudah ibu lakukan. Pertanyaan pertama, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Silakan, Bu. Terima kasih, baik Pak. Adapun aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan sosialisasi tentang 7 aset sekolah ini, yakni yang pertama adalah kami memberikan undangan kepada Ketua Komite SDN 1 Bone, kemudian kepada seluruh guru SDN 1 Bone, kemudian pada perwakilan tokoh masyarakat, ada juga perwalian murid, jadi ada beberapa orang tua murid dan beberapa juga perwakilan daripada siswa. Itu ya. Dan itu yang tertuang juga di dalam notulen. Oke, tidak ada yang terlewat ya, Bu? Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana proses ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor? Apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan? Terima kasih. Jadi pada saat pelaksanaan sosialisasi tentang pemetaan 7 aset itu berjalan dengan baik bersama. Jadi kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah yang telah kami sebutkan tadi itu alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Dan bisa dijelaskan bagaimana proses ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor tersebut? Silakan, Bu. Terima kasih. Jadi pada kesempatan itu kami menjelaskan terlebih dahulu tentang apa saja aset yang dimaksud di dalam yang termasuk dalam aset sekolah. Nah, kemudian berkembang pada diskusi itu, jadi orang tua murid yang tadinya mengetahui bahwa aset itu hanya berupa barang, dan alhamdulillah setelah kami melakukan kegiatan tersebut, mereka bisa paham bahwa yang dimaksud dengan aset itu meliputi 7 aset yang telah kami jelaskan. Jadi sehingga pada saat itu
ada hal-hal yang kami lupa untuk menyampaikan yang termasuk dalam aset, alhamdulillah dengan kolaborasi itu ada juga yang menyampaikan seperti apa yang termasuk di dalam aset. Makasih Pak. Oke, baik. Nah, sekarang apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Oke, silakan Bu. Terima kasih. Adapun tantangan atau hambatan yang kami temui di dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, sebetulnya untuk tantangan secara signifikan tidak ada. Namun tantangan yang pertama bagi kami itu menghadirkan para aktor-aktor yang dimaksud itu memang sangat susah, karena memang semua pada ada kesibukan, sehingga yang tadinya kita menentukan waktunya jam berapa sehingga molor, sehingga barangkali itu merupakan tantangan kami, karena untuk menghadirkan tepat waktu itu sangat sulit, karena para aktor yang dimaksud terutama yang ada di luar sekolah itu mereka punya kesibukan, sehingga pada saat pelaksanaannya masih agak molor sedikit. Dan untuk pelaksanaan mengidentifikasi aset itu barangkali tidak ada hambatannya, hanya hambatannya pada pelaksanaannya saja. Iya. Ibu tidak di sini menjelaskan bahwa Ibu tidak mengalami tantangan, ya Bu ya. Tapi di situ Ibu sedikit menyampaikan bahwa memiliki tantangan pada saat menghadirkan aktor-aktor. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Alhamdulillah, ketika waktu yang sudah ditentukan kita akan mulai untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian ada beberapa orang tua murid yang telah kami undang namun belum ada, maka cara yang kami ambil untuk mengatasi hal tersebut adalah menghubungi mereka melalui media sosial, jadi melalui HP. Ada yang menghubungi secara langsung melalui telepon, ada juga yang menghubungi melalui WhatsApp, seperti itu Pak. Oke, baik, lanjut pada pertanyaan berikut. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Silakan. Alhamdulillah, yang pasti kami merasa senang dan puas, di mana apa yang telah kami rencanakan untuk mensosialisasikan tentang 7 aset yang dimaksud, alhamdulillah sudah tersampaikan kepada sekeluarga sekolah yang telah kami undang. Jadi setidaknya walaupun bukan seluruh orang tua murid yang diundang, tetapi perwakilan-perwakilan tersebut bisa menyampaikan kepada orang tua murid yang lainnya bahwa apa saja yang dimaksud dengan 7 aset. Jadi karena mereka juga merasa ada andil di dalam sekolah tersebut, karena mereka termasuk dalam aset atau modal manusia. Jadi mereka juga merasa senang, ternyata aset itu bukan saja barang seperti meja, kursi atau laptop, tetapi ternyata manusia juga termasuk dalam aset. Baik ya Bu ya. Lanjut. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Apakah aset yang sudah dipetakan sudah sejalan dengan program yang dirancang? Paham dengan pertanyaan Bu ya? Pertanyaannya adalah, apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Atau itu dulu yang dijawab ya? Jadi pertimbangannya untuk memetakan aset sekolah itu memang melihat kondisi yang ada di sekolah. Jadi kami menentukan atau memasukkan dalam aset sekolah itu sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam sekolah, sesuai dengan kondisi sekolah. Oke, nah berdasarkan jawabannya Ibu tadi, apakah aset yang sudah dipetakan sudah sejalan dengan program yang dirancang? Iya Pak, alhamdulillah sudah sejalan, karena sesuai dengan aset yang telah kami sepakati pada saat itu juga sesuai dengan tugas yang telah kami
penuhi dalam CGP ini. Jadi adapun aset-aset ini barangkali ada pada waktu kemarin itu ada yang kami lupa, sehingga ada teman sejawat yang menyampaikan tentang bahwa hal tersebut termasuk dalam aset sekolah. Pertama seperti kalau kemarin itu kami lupa tentang dunia laut yang ada di sekitar ini, karena memang walaupun SDN 1 ini karena kita berbicara tentang aset sekolah, yang barangkali yang berdekatan dengan sekolah adalah aset lingkungan yang masuk dalam aset lingkungan alam, sehingga kami lupa mencantumkan sungai di situ, sehingga aset sungai itu berada pada tahap yang terakhir untuk aset lingkungan alam. Oke, baik ya Bu ya. Dan apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Nah, ini pertanyaannya mungkin sudah Ibu jawab sebelumnya ya, tapi mungkin ada hal lain lagi yang perlu Ibu tambahkan, yaitu bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Bu. Ini juga terima kasih Pak. Itu juga salah satu hal yang membingungkan kami, bukan seperti apa, karena kita berbicara tentang aset daripada sekolah. Nah, saya pribadi Pak merasa bingung apakah balai pernikahan atau KUA itu termasuk di dalam aset yang masuk di situ ya, aset yang ada di sekitaran SDN 1. Karena kalau dalam tugas yang kemarin karena kami berbicara tentang lingkungan Kecamatan Bone, maka pada pemenuhan tugas itu kami memasukkan puskesmas, kepolisian, kemudian balai nikah atau KUA. Nah, pada di SDN 1 ini tidak termasuk untuk KUA, makanya itu yang kami butuh penjelasan pada Bapak, memang masuk dalam sebentar aset ya. Sebentar saya jelaskan Ya. Saya fokus dulu bertanya dulu ya, nanti setelah ini akan saya jelaskan. Oke baik, kita lanjut ya Bu ya. Dan mungkin untuk diskusi saya bersama Ibu tentang pemetaan aset ini selesai, dan setelah ini kita akan lanjut berdiskusi dengan aktor yang terlibat pada saat pemetaan aset. Sebelum saya lanjut, saya akan jawab dulu pertanyaan Ibu tadi ya. Balai nikah, apakah itu bisa dijadikan salah satu aset di sekolah? Dan perlu kita perhatikan pada saat memetakan aset itu adalah yang pertama, apakah aset yang kita tuangkan ke dalam aset sekolah itu dia yang pertama berdampak pada murid atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah aset yang kita tuangkan atau yang kita angkat ini dapat mendukung program sekolah atau tidak. Itu pertimbangan-pertimbangan yang harus kita yang kita pakai, kita gunakan pada saat kita akan melakukan aset. Jadi tidak semua yang ada di sekitar kita itu jadi aset. Nah, kalau balai nikah, pertanyaannya, apakah balai nikah ini mendukung program sekolah? Saya tanya dulu ke Ibu, mendukung tidak? Tidak. Kira-kira program apa yang di sekolah yang bisa membutuhkan balai nikah? Ada tidak? Kalau balai nikah sendiri karena memang Ya. namanya untuk balai nikah itu kan KUA itu ada hubungannya dengan taman pengajian. Nah, itu maksud kami karena Oh ya, kalau taman pengajian berarti sebutkan taman pengajian, bukan balai nikah.
Seperti itu. Karena kalau balai nikah itu kan identik dengan pernikahan. Seperti itu. Ya, pengurusan administrasi tentang itu. Tapi kalau kita mungkin cuma butuhnya kegiatan apa taman pengajian, ya keagamaan ya. Jadi cukup itu saja yang disebutkan. Jadi tidak perlu mengangkat balai nikah bisa disalah artikan tuh oleh yang lain. Itu yang kedua, itu yang pertama. Jadi pertimbangannya itu mendukung program. Yang kedua berdampak pada murid. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari segi kebutuhan, segi mendukung pada program, saya rasa itu belum. Kedua juga berdampak pada murid juga, mungkin kalau kegiatannya itu di dalamnya itu adalah taman pengajian, itu baru mendukung. Tapi kalau balai nikah itu kan orang berpikirnya itu tidak langsung ke sana gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pemetaan aset. Seperti itu. Kira-kira bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi ya? Iya, oke. Pada waktu masuk ke dalam. Oke, ya Bu ya, kita lanjut pada diskusi masih juga tetap dengan pemetaan aset, tetapi yang akan saya wawancarai itu adalah aktor yang terlibat. Saya mau wawancarai guru. Ya, guru saja. Kan Ibu kan melibatkan guru kan? Iya. Guru, entah itu siapa saja, yang penting yang terlibat dalam dalam kegiatan pemetaan aset tersebut. Salah satu saja. Oke, silakan Bu ya. Siapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, mungkin pertanyaan ini agak di luar dari pertanyaan itu pendampingan. Ibu adalah guru yang ada di SDN 1 Bone kan? Kira-kira Ibu bisa jelaskan Ibu di sini sebagai guru kelas berapa, kemudian juga sudah berapa tahun juga bertugas di SDN 1 Bone ini. Nah, hal-hal tentang identitas itu. Oke, bisa dijelaskan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berada di sini satu Bone ini. Saya sebagai guru kelas 6B. Kebetulan saya berada di sini pada tahun 2023. Saya beralih dari kepala sekolah, kemudian saya dipindahkan ke sini sebagai guru kelas 6. Jadi saya berada di sini sudah berapa tahun ya, dari 2023, 1 tahun lebih. Sudah April 2023 sampai sekarang. Oke, baik ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa tujuan saya Ibu dihadirkan atau dilibatkan dalam pendampingan individu ini karena pada pendampingan 5 sebelumnya itu kami sudah menyampaikan kepada CDP bahwa ada satu kegiatan yang mereka harus lakukan sebelum jadwal pendampingan individu 6 yang ada. Nah, di mana mereka harus melakukan kegiatan pemetaan aset. Dan salah satu yang akan dimulai pada pemetaan aset itu adalah keterlibatan aktor. Nah, di situ di dalam rubrik penilaian ada beberapa yang dinilai dalam diskusi ataupun kegiatan pemetaan aset tersebut. Nah, jadi diskusi kita hari itu hanya terkait tentang kegiatan diskusi pemetaan aset yang sudah dilakukan pada waktu sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama yang terkait kegiatan pemetaan aset. Bagaimana
proses ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi bagaimana proses ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Jelas pertanyaan itu? Bagaimana proses ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Sumber daya yang ada di sekolah itu maksud sumber daya adalah aset. Nah, jadi bagaimana proses ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah? Silakan. Terima kasih. Aset dalam sumber daya yang ada di sekolah ini saya temukan atau saya identifikasi memang sudah ada di lingkungan sekolah ini. Itu seperti aset manusia, aset fisik, itu memang sudah ada di sini. Ternyata Pak, yang memang ini tentang aset ini yang saya tahu ini selama ini saya jadi guru, aset itu hanya saya tahu itu hanya fisik. Nah, nanti sudah ada perkembangan, ada informasi dari asosiasi yang kemarin yang sudah dilaksanakan oleh CGP. Ternyata asosiasi ini aset ini banyak. Itu aset manusia, aset fisik, aset sosial, kemudian aset yang melibatkan yang ada di sekolah ini, mengenai modal, mengenai dana bos atau finansial ya. Nah, jadi itu yang saya dapatkan itu nanti di sosialisasi yang CGP lakukan. Jadi selama ini saya jadi guru sudah berapa puluh tahun, saya temukan hanya aset itu hanya bentuk fisik, yang lainnya itu saya tidak tahu. Nanti alhamdulillah dengan hadirnya CGP di sini, mereka melakukan sosialisasi, baru saya paham bahwa ternyata aset ini banyak. Oke ya. Baik, jadi ini merupakan salah satu bentuk dampak ya dari adanya CGP yang ada di sekolah ini. Yang dulunya guru ya hanya mengetahui bahwa aset itu hanya berupa fisik. Alhamdulillah sekarang bukan lagi berpikir bahwa aset itu hanya fisik, tapi ada banyak aset-aset yang yang bisa digunakan untuk memanfaatkan di sekolah. Oke, baik. Dan sekarang saya lanjut pada pertanyaan berikut. Apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi? Kemarin kan Ibu kan jadi peserta dalam kegiatan pengelolaan aset. Sekarang pertanyaan ini saya ajukan kepada Ibu sebagai peserta. Nah, apa kira-kira atau apa saja kendala ataupun tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah pada saat kegiatan tersebut? Saya lanjut lagi, Bu. Iya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Iya. Terima kasih. Kendala yang dihadapi pada sumber daya manusia di sekolah ini, itu yang pertama itu pada aset fisik. Yang fisik di sekolah ini kira-kira masih kekurangan. Karena apa? Jumlah siswa yang ada di sekolah ini tidak sesuai dengan fisik yang ada di sekolah. Seperti gedung yang di sini ada jumlah siswanya 200 lebih, yang semestinya dia harus berapa rombel. Nah, jadi ini harus menggunakan fisiknya atau ruang kelas yang banyak. Nah, sekarang ini ada kekurangan berapa kelas. Kemudian yang berikut harus ada fisiknya, harus ada UKS yang tersendiri. Yang biasanya kita gunakan itu yang di sini ini hanya hanya dari gedung ruang kelas yang dijadikan gedung UKS, yang semestinya harus di sekolah itu dia harus memiliki satu UKS yang lengkap.
Kemudian yang berikut kekurangannya adalah laboratorium atau ruangan lab atau ruang komputer yang harus digunakan oleh siswa dalam kegiatan apa saja. Itu yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini kita harus belajar di lapangan. Sementara kita di sini ada kekurangan fisiknya. Itu yang utama di sekolah ini. Kekurangannya itu, kendalanya yang kita hadapi di sekolah ini adalah aset fisik. Kalau mengenai aset-aset yang lain, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan masyarakat atau komite itu kayaknya lancar juga. Ada kolaborasinya dengan guru yang ada di sekolah ada. Kemudian kalau misalnya finansial juga dia berjalan dengan bagus. Kemudian itu mengenai aset-aset yang lain itu ada. Cuma yang kendalanya bisa kita adalah fisik. Karena memang kita jumlah siswa kita banyak yang tidak sesuai dengan gedung yang ada. Kemudian yang berikut yang harus solusi yang kita harus menyelesaikan masalah ini yang di sekolah ini, yang selanjutnya kita harus bekerja sama dengan pihak Pemda, yang mana kita bisa mengusulkan atau memberikan saran kepada yang petinggi-petinggi kita di sana yang wajib untuk memikirkan kita yang ada di sini, karena ini adalah perlu untuk perlu harus ditingkatkan atau ditambahkan lokasi yang ada di sekolah ini. Dan itu adalah satu kendala kami yang harus ini. Jadi bagaimana solusinya atau kerjasamanya, tinggal bagaimana kolaborasi kita bersama dinas pendidikan, bagaimana kita mengusulkan ke sana atau bagaimana caranya dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Bonobolango yang bisa memperhatikan sekolah ini supaya lebih baik lagi atau supaya bisa menambahkan lokasi yang asli. Oke, baik. Jadi merupakan kendala dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah ini adalah satu kekurangan aset ya, khususnya pada aset berupa fisik ya, tidak sesuai dengan siswa. Oke, namun ini juga perlu saya tanyakan ke Ibu, pada saat melakukan identifikasi ya, tentang aset ketika dalam kegiatan pemetaan aset tersebut, apa yang menjadi kendala Ibu ketika Ibu akan misalnya ketika ada pertanyaan apa saja misalnya apa saja aset-aset yang ada di sekolah ini. Nah, pada saat Ibu itu mendapat pertanyaan di saat itu, kira-kira apa yang menjadi kendala Ibu untuk memetakan atau mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah pada saat diskusi tersebut? Terima kasih. Yang jelas kendala saya dalam mengidentifikasi ini masalah aset yang ada di sekolah, itu kendala saya itu kendala kami yang di sekolah ini itu kita kurang miskomunikasi atau kolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Bagaimana caranya kita harus mengharapkan satu bantuan atau satu perhatian yang harus ada di sekolah ini, karena memang kita diberikan aset ini hanya melalui saja dapodik, hanya melalui saja apa saja yang diberikan itu harus itu dikerjakan di dapodik yang baik atau apa, tapi yang semestinya kita harus ada pendekatan dengan pihak-pihak yang tertentu. Nah ini kendala ini. Jadi karena kendala di sini karena kita terlalu jauh dari pemerintah Kabupaten Bonobolango. Kalau memang kita dekat di sana atau di bagian-bagian yang dekat sana, yang jelas kita harus dekat lah. Yang kendala kami itu begitu. Misalnya jaraknya jauh, kemudian konfirmasi yang mereka juga tidak terlalu banyak. Karena memang saya hanya sebagai guru, jadi mau melahirkan juga salah, karena masih ada yang sebagai pemimpin. Yang setidaknya kendala kami juga harus kolaborasi dengan seorang pemimpin yang ada di sekolah ini. Ada kerjasama dengan kita guru di sini, bagaimana kita memecahkan satu masalah yang harus kita bawa ke pemerintah yang ada di Kabupaten Bonobolango. Kita tidak bisa mengambil inisiatif sendiri karena masih ada yang di atas dan kita sebagai atasan, kita sebagai bawahan hanya memberikan satu saran atau menginformasikan hal-hal yang baik kepada mereka yang ada.
menentukan segalanya. Oke, lanjut. Oke, Ibu tadi sudah menyampaikan kendala dan hambatan apa yang terjadi di sekolah ini. Nah, pada saat ketika Ibu berpikir bahwa ini adalah kendala, ketika Ibu berpikir bahwa ini adalah merupakan tantangan, nah, apakah dalam pemetaan tersebut atau dalam diskusi atau kegiatan tersebut Ibu mengalami kesulitan? Ini yang pokok yang saya tanyakan di sini adalah kesulitan Ibu ketika mencari mana yang menjadi aset di sekolah dan mana yang bukan aset untuk sekolah. Nah, apalagi kan Ibu adalah peserta, mungkin ketika diajak berdiskusi tentang pemetaan aset, apalagi pesertanya ini adalah peserta yang katakanlah mungkin baru itu mendengar tentang pemetaan aset, kan? Tentu ada kendala dan kesulitan. Kalau tidak disosialisasikan ataupun tidak dijelaskan sebelumnya, itu akan sulit. Kita tidak tahu seperti apa aset yang harus kita angkat menjadi aset daripada sekolah, karena kan tidak semua yang ada di sekolah itu merupakan aset, kan tidak semua juga yang ada di sekitar sekolah itu pun aset dari sekolah. Nah, kira-kira Ibu menemukan kesulitan yang seperti itu pada saat kegiatan diskusi di pemetaan aset waktu kemarin? Saya tidak mengalami kesulitan karena memang aset-aset ini nanti jenis-jenis aset ini nanti situ saya bisa temukan bahwa yang jenis aset ini ternyata banyak di sekolah ini. Jadi saya tidak merasa sulit, tapi hanya kendalanya itu yang ada karena memang kendala itu yang ada sama kita. Kalau kesulitan itu kayaknya saya tidak sulit dalam memetakan itu aset. Berarti alhamdulillah dalam diskusi pemetaan aset kemarin itu tidak kesulitan untuk memetakan ataupun mengidentifikasi aset sekolah. Tapi setelah dipetakan ternyata ketemu dengan bahwa ini adalah aset yang menjadi kendala di SDN 1 sekolah. Oke, baik Bu. Nah, sekarang pertanyaan berikut adalah bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Alhamdulillah di saat sosialisasi itu saya sebagai peserta setelah sosialisasikan beberapa aset yang ada di sekolah itu saya merasa senang, ternyata gembira, merasa bahwa saya itu ternyata merasa gembira, merasa senang karena ada satu ilmu atau satu pengetahuan yang saya dapati sama dalam sosialisasi itu, karena memang dari itu saya tidak tahu apa-apa, hanya satu saja yang saya tahu jelas itu tentang aset yang alhamdulillah dengan sosialisasi ini atau diskusi yang dilaksanakan pada saat itu saya merasa senang karena sudah ilmu bahwa ternyata aset itu banyak yang kita gunakan di sekolah ini. Luar biasa, alhamdulillah dengan satu kali kegiatan sudah mendapatkan manfaat ya Bu ya. Ya, baik ya Bu ya. Ilmunya ternyata sangat berharga. Sudah lama menjadi guru, bahkan sudah menjadi kepala sekolah, ternyata baru dapat informasi berharga atau ilmu berharga tentang pemetaan aset ini, tentang aset ini. Nah, sekarang pertanyaan berikut lagi. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan? Nah, ini masih yang Ibu dapatkan dari proses pemetaan aset ini. Ya, pembelajaran yang saya dapat dalam pemetaan aset itu ternyata di 7 aset itu ya 7 aset itu sudah ada poin-poinnya yang di situ.
itu seperti aset fisik, ada gedung, ada ruang kelas, ada gedung perpustakaan, ada gedung. Nah, kemudian aset dari finansial itu ternyata juga termasuk aset itu seperti dana BOS atau bantuan-bantuan dari masyarakat, komite yang bisa membantu proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Kemudian ada juga aset udara, termasuk lingkungan ya. Itu kan ada masa kalau cuma dipikir asetnya termasuk aset, padahal itu kan memang yang kita gunakan di sekolah ini. Ternyata aset itu termasuk dari yang ada dalam aset itu, pemetaan itu yang sudah dipeta-petakan di masing-masing aset itu sudah ada. Ternyata nanti itu saya temukan, Pak. Jadi dalam pembelajaran itu sudah dipilah-pilah masing-masing aset itu yang termasuk aset macam-macam aset. Ada saya kira hanya aset modal apa tidak ada itu di poin-poin bawah. Ternyata ada juga ya, Pak. Aset modal, iya, apalagi aset, apalagi ini ya. Udah rasanya saya kaget, udara masuk aset ya. Iya, yang laut ekosistem yang ada di sekolah ini, sungai. Ternyata itu yang saya dapati dalam pembelajaran itu, apa yang kita gunakan di situ itulah yang termasuk aset. Itu macam laut, kalau kita belajar mengenai ekosistem kita harus mengajak siswa ke laut, begitu sungai. Kalau kita mengajar tentang pembelajaran menemukan batu-batu yang ada di sungai, kita ajak siswa ke sana. Jadi pada intinya itu termasuk. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah itu, itulah yang dikatakan aset. Nah, itu saya bisa kesimpulkan sendiri karena memang saya sudah dapatkan pada sosialisasi itu dia punya penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik ya, Bu. Nah, sekarang apa pertimbangan Ibu ketika menentukan bahwa ini adalah aset sekolah atau sumber daya sekolah? Pertimbangan saya yaitu bagaimana cara kita menggunakan aset yang ada di sekolah ini. Memang kalau kita tahu aset ada di sekolah, ada 7 aset itu ada di sekolah ini, tapi yang punya pengelolaannya itu yang belum ada ke kita. Bagaimana kita menggunakan ini aset itu belum ada, karena apa? Selama ini hanya fisik kita yang kita gunakan yang dalam kelas. Selama kita mengajar, kita tidak menggunakan aset yang di luar, macam itu ekosistem apa kita belajar itu kita tidak menuju ke laut atau di halaman di sekolah ini selamanya hanya guru olahraga saja. Ya, jadi pertimbangan kami di sini bagaimana tingkat cara kita yang menggunakan aset di sekolah ini. Kita mempertimbangkan ini karena memang aset sudah ada di sekolah ini, tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Bagaimana cara kita supaya aset yang ada di sekolah ini bisa kita gunakan sebaik mungkin. Oke, baik sekali ya, Bu, ya, luar biasa. Jadi itu merupakan dasar pertimbangan Ibu dalam menentukan satu aset yang ada di sekolah ataupun sumber daya yang ada di sekolah. Di mana Ibu mempertimbangkan yang pertama adalah bagaimana kita mengelola ya aset yang ada di sekolah, atau bagaimana kita sebagai seorang guru memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Oke, baik ya, Bia, terima kasih banyak atas partisipasinya, semangatnya yang luar biasa. Nah, insya Allah Ibu kalau ada calon guru penggerak atau calon pengajar praktik ya, insya Allah Ibu bisa mendaftarkan diri. Iya. Oh tidak, Bu, karena artinya kalau hari ini mungkin Ibu bisa dapat ilmu dari CGP ya, insya Allah Ibu suatu saat nanti akan memberi ataupun berbagi kepada teman-teman yang lain. Gitu ya. Karena dengan kita juga ilmu bisa ada, memang lebih mantap juga seperti itu.
Iya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan ya Bu ya. Oke, baik. Saya akhiri untuk diskusi dengan Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, baik. Nah, sekarang kita berada pada diskusi tentang persiapan panen hasil belajar. Ya, panen hasil belajar, yakni suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada Lokakarya 7 nanti. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang persiapan Ibu pada panen hasil belajar nanti di Lokakarya 7 yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober ya. 26 Oktober 2024. Nah, di sini saya hanya memastikan ke Ibu tentang apakah Ibu sudah mengetahui dan memahami kelengkapan apa saja yang akan dibawa dan ditampilkan saat pelaksanaan panen hasil belajar tersebut. Nah, kemarin kan sudah ada beberapa pertemuan ya lewat Zoom, dan apa Ibu sudah memahami dan mencatat informasi-informasi yang kemarin dilaksanakan lewat Zoom? Kebetulan kemarin saya tidak sempat ikut Zoom karena memang waktu itu saya juga kurang sehat dan HP saya juga lowbat, jadi saya juga lupa jam itu adalah Zoom, jadi tidak sempat ikut saya Pak. Jadi saya kurang tahu apa saja yang dibicarakan pada Zoom tersebut. Nah, jadi saya hanya sedikit di sini menginformasikan ke Ibu tentang persiapan panen hasil belajar ya. Jadi pada Loka 7 ini dimana untuk Bone Balango ini dilaksanakan di BPMP ya, dilaksanakan di BPMP. Kemudian itu satu kelas itu hanya menggunakan satu stand ya, satu stand, karena melihat jumlah CGP banyak, kemudian standnya juga sedikit, sehingga dibagi untuk satu kelas itu dia hanya dapat satu stand. Kita kan satu kelas dengan Pak Yasrun ya, PP Pak Yasrun. Nah, berarti dalam satu kelompok itu ada 9 orang CGP. Nah, di situ ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh CGP. Yang pertama itu ada A3 ya, poster A3. Itu bukan poster ya, dibuatkan dalam bentuk semacam buku ya. Itu yang yang dibuat di kertas A3 seperti itu. Kemudian hal lainnya itu kreativitas daripada masing-masing kelompok, kreativitas daripada masing-masing kelompok. Dan untuk itu saya sarankan ke Ibu untuk sama-sama mendiskusikan dengan teman-teman kelompok, karena yang pastinya anggota-anggota yang ada di kelompok tersebut itu sudah punya ide apa yang akan dilakukan pada stand tersebut. Dan untuk lebih jelasnya ya itu itu sudah disampaikan pada waktu Zoom kemarin ya. Memang kemarin ada sedikit alot tentang pembahasan mengenai persiapan Loka 7, dan seiring perkembangan diskusi lah, jadi sekarang Ibu untuk memastikan seperti apa yang akan dilakukan di dalam kelompoknya Ibu, silakan Ibu berdiskusi dengan teman-teman yang ada di kelompoknya Ibu apa yang akan siapkan. Karena dengan jumlah 9 orang tentu harus berbagi apa yang harus saya siapkan. Jangan sampai justru menyiapkan sesuatu yang sudah disiapkan oleh gitu.
Nah, berikut. Nah, ini kita diskusi tentang persiapan panen hasil belajar. Nah, ini saya di sini menanyakan ke Ibu tentang apa ide Ibu untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7. Silakan Ibu. Tidak apa-apa. Ya, jadi ide saya untuk pelaksanaan Lokakarya 7 ini untuk saat ini barangkali edannya belum ada. Nanti insya Allah nanti berkolaborasi dengan teman-teman, kira-kira kami dapat saya bisa mendapatkan ide apa yang harus saya kemukakan untuk kegiatan Lokakarya 7 nanti, Pak. Pertanyaannya belum selesai ya Bu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang akan Ibu pamerkan saat panen hasil belajar? Silakan Bu. Terima kasih Pak. Nanti untuk apa yang akan saya pamerkan nanti insya Allah saya melihat kembali tugas-tugas yang sudah saya lakukan, barangkali dari sekian banyak tugas yang saya sudah lakukan, diantaranya bisa saya pamerkan dalam pelaksanaan Lokakarya 7 nanti, insya Allah. Oke, baik ya Bu ya. Berikut, nah ini khusus untuk yang ditunjuk menjadi penyaji pada kelas berbagi ya. Kalau Ibu tidak mendapat bagian untuk menjadi CGP yang berbagi pada kelas berbagi, tidak Bu ya? Iya, ya. Pementasan drama itu saya termasuk dalam sebagai guru. Oh, berarti bukan itu maksud saya Bu. Pada penyaji terpilih sebagai penyaji dalam kelas berbagi itu nanti pada saat Loka 7 itu mendapat kesempatan untuk mempresentasikan tentang rancangan program yang sudah dilakukan di sekolah, seperti itu. Kalau seperti drama, kemudian itu hanya bagian daripada pengisi acara, seperti itu. Iya. Tidak ada Ibu ya? Oke, kalau tidak ada, oke, kita lanjut pada diskusi terakhir. Oke. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada pada sesi terakhir. Nah, sini saya hanya menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi untuk Ibu yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerak selama 6 bulan ini ya. Selama 6 bulan lebih kayaknya ya, sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Alhamdulillah sekarang kita sudah pada pendampingan individu 6 dan mungkin tinggal menghitung hari kita akan mengikuti atau mengakhiri kegiatan guru penggerak yang akan berakhir itu pada tanggal 27 ya, karena 26 2 hari untuk Loka 7 dan insya Allah artinya Ibu tetap diberi kesehatan ya, agar dapat bisa sampai finish mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 10 ini. Kemudian juga di sini saya mengingatkan untuk Ibu untuk terus memetakan sumber daya yang ada di sekolah dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran. Jadi yang sudah Ibu petakan tadi itu bisa ya
bisa ibu revisi kembali apabila sudah tidak sesuai lagi dengan program sekolah, seperti itu. Atau boleh juga ibu tambahkan kembali apabila ada aset-aset baru lagi yang ada di sekitar sekolah, seperti itu. Kemudian berikut perlu saya ingatkan ke ibu untuk dapat mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah paling lambat 2 hari setelah Lokakarya 7. Nah, rencana pengembangan program sekolah itu ibu itu yang apa namanya, rancangan program yang sudah kita lakukan melalui Bakja dan sudah diterapkan, ya, sudah diterapkan. Jadi betul itu adalah rencana kerja pengembangan program sekolah, tapi ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Contoh misalnya mulai dari kegiatan misalnya untuk ibu punya program ini apa? Jumat Semar. Itu kan program yang sudah ibu rencanakan untuk di sekolah ini kan. Nah, itu ibu bisa kumpulkan setelah Lokakarya 7. Dan di Lokakarya 6 itu akan ada pelajaran tentang itu. Jadi dipandu dulu bagaimana menyusun rencana program di Loka 6 ya. Loka 7. Di Loka 7. Karena di Loka 7 itu CGP itu menyusun program, kemudian dipresentasikan, kemudian hanya beberapa dari CGP itu akan dipilih pada kelas berbagi, seperti itu. Tidak semua CGP. Nah, mungkin sampai situ ada sudah jelas, Bu? Ya, oke. Kemudian juga perlu saya sampaikan ke ibu, jika ada hal-hal pembelajaran dari yang perlu diketahui oleh fasilitator, ya, perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Ada jurnal komunikasi. Kalau tidak aktif berarti itu mungkin yang akan menyampaikan atau melakukan komunikasi itu adalah pengajar praktik. Oke. Saya rasa mungkin cukup untuk pendampingan individu 6 kali ini, dan terima kasih saya ucapkan ke ibu atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya doakan untuk ibu semoga cepat sembuh dan insya Allah bisa pulih kembali dan bisa mengikuti kegiatan guru pengajar dengan semangat, ya. Oke, insyaallah, amin. Demikian untuk pendampingan individu 6 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.